Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas menanti kinerja DPR baru. Pak Said, sebelum jeda, Pak Said mengatakan hari-hari terakhir masa jabatan kemarin sangat mengecewakan masyarakat ya. Ya. Dan di 1 bulan kemarin ini memang DPR mengebut rancangan undang-undang. Dalam 13 hari ini undang-undang KPK disahkan dan pimpinan calon KPK dikebut di 1 minggu ini. Apakah ini mempengaruhi masa kerja yang baru? Ya tentu saja, yang baru ini kan dia akhirnya seperti punya beban ya, baru duduk dia harus punya membayar hutang anggota sebelumnya gitu, periode sebelumnya. Nah ini kalau kita bedah postur DPR-nya ini kan sebagian ada yang lama juga, yang kira-kira hampir 50%-an ya. Sikapnya akan sama lah dengan mereka kemarin kebut beberapa undang-undang. Beberapa ada yang baru sama sekali, sebagian ada yang baru sama sekali yang mungkin kita harus ikhlas menunggu mereka belajar dulu, walaupun mereka harus langsung bekerja, action gitu, tapi mereka belajar dulu biasanya kayak penyesuaian macam-macam, sehingga semakin sulit kita berharap kepada DPR yang sekarang jika yang diinginkan itu pembatalan sejumlah undang-undang itu dimintakan hari ini, gitu dalam waktu dekat ini ya. Jadi masyarakat ya diminta bersabar dulu, tunggu dulu nih, saya baru duduk ya kan, belum beres-beres, belum masuk bawa barang ke kantor gitu ya. Tunggu dulu lah kira-kira gitu. Nah ini akhirnya boleh jadi pada gilirannya publik itu akan terdorong untuk karena kegemasan ya, gemas gitu, yang kemarin begini, yang sekarang belum bisa cepat-cepat action gitu ya. Akhirnya mungkin saja mereka mencari cara-cara yang lain. Nah sekarang seperti saya katakan tadi itu kan arahnya ini telunjuknya ini dibawa ke presiden gitu kan. Nah memang kemarin ada beberapa yang dinyatakan ditunda tapi bukan dibatalkan. Makanya poin saya tadi adalah antara ditunda dengan dibatalkan itu mempunyai implikasi hukum yang berbeda, memiliki pemaknaan yang berbeda pula. Nah, bahwa kemudian presiden punya wewenang dalam urusan pembentukan peraturan perundang-undangan, iya, tetapi tetap saja kekuasaannya ada di DPR. Dulu sebelum kita amandemen konstitusi, ya kalau kata pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar sebelum di amandemen itu, kekuasaan untuk undang-undang ada di presiden. DPR itu memberikan persetujuan. Pasca amandemen dibalik. DPR yang memegang kekuasaan, presiden yang bersifat memberikan persetujuan. Tapi walaupun begitu, kekuatannya itu ada pada DPR, bukan berarti DPR bisa jalan sendirian. Ketika pemerintah menyatakan tidak setuju, maka sebuah undang-undang itu tidak akan pernah sebuah RUU tidak akan pernah menjadi undang-undang. Tidak bisa. Gitu. Nah, untuk menjadi undang-undang ada dua mekanismenya. Yang pertama adalah pengesahannya secara material. Pengesahan secara material adalah pengesahan yang dilakukan dalam rapat paripurna DPR. Ketika si menteri atas nama presiden menyatakan sikap presiden atas undang-undang yang mau disahkan itu, RUU yang mau disahkan itu. Ketika sudah diketuk seperti undang-undang KPK, apakah sudah ditandatangani oleh presiden yang kita sebut pengesahan formil? Belum. Tapi pengesahan materialnya, menteri di dalam sidang paripurna DPR sudah menyatakan setuju. Sudah jadi itu undang-undang. Makanya ada yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Karena sudah jadi undang-undang. Jadi pengesahannya material. Karena pengesahan yang formal oleh presiden, ya itu kalaupun presiden dalam 30 hari nggak tanda tangan, tetap berlaku dia. Tetap berlaku. Banyak undang-undang kita yang nggak ada tanda tangan presidennya tapi ada kok. Nih, Jak TV. Apa landasan hukumnya? Undang-undangnya apa? Undang-undang penyiaran. Ada nggak tanda tangan presiden di situ? Nggak ada. Undang-undang pembentukan Kepulauan Riau? Nggak ada. Undang-undang apa lagi? Ya, advokat kalau saya nggak salah itu, nggak ada. Jadi banyak sejumlah undang-undang yang tidak tanda tangan presiden karena presiden dianggap sudah setuju waktu di rapat paripurna. Itu yang kita sebut sebagai pengesahan material gitu. Nah, tapi kemudian kalau DPR belum sampai kepada paripurna pengambilan keputusan, sebetulnya presiden bisa menggunakan haknya yang diamanatkan oleh Undang-Undang MD3, di mana presiden boleh memberikan persetujuan atau tidak persetujuan di dalam material tadi itu, dalam DPR RI. Adakah yang seperti itu? Ada. Dulu
waktu ketua DPR-nya Akbar Tanjung, saya ingat saya itu sekarang Bu Rini siapa? Suwandi. Menteri Suwandi ya, dulu kan Rini Sumarno Sumarno. namanya zaman dulu tuh ya. Sekarang Rini Sumarno. Oh, dulu Rini Suwandi. Balik lagi. Oh iya. Menteri Hukumnya itu Pak Yusril, saya ingat saya. Ada undang-undang, saya lupa namanya. Di dalam rapat DPR itu, rapat paripurna, ketika presiden yang diwakili oleh menteri menyampaikan pandangan, dia bilang, kami tidak setuju. Ini Bu Rini ini dapat petunjuk dari Pak Yusril yang ahli tata negara. Iya. Kami nggak setuju. Tapi Pak Akbar Tanjung bilang, tetap kami yang megang kekuasaan untuk undang-undang, kami nyatakan ini sah sebagai undang-undang. Tapi undang-undang itu nggak pernah berlaku sampai hari ini. Iya. Karena tidak ada persetujuan presiden. Disitulah letak dari pentingnya pengaruh presiden di dalam pembentukan suatu undang-undang, walaupun dia tidak lagi memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, karena kekuasaan itu sudah beralih ke DPR. Iya. Itu peran presiden di situ. Baik, Pak Said. Pak Dedi, sebagai mantan anggota DPR, apa ada evaluasi dalam parlemen? Ya, seperti evaluasi dalam sebuah perusahaan oleh HRD. Saya kira secara kelembagaan sih tidak, tapi melalui fraksi ya. Melalui fraksi masing-masing. Tentunya harusnya ada evaluasi. Jadi karena gini, fraksi kami misalnya tidak bisa ikut campur dalam keputusan atau kebijakan atau perilaku fraksi lain, pasti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan tadi, saya sepakat dengan Pak Said bahwa sesungguhnya kalau kita kembali lagi ke topik bahasan kita tentang harapan kita terhadap DPR yang akan datang, ini tadi dibatalkan dan ditunda itu berbeda, walaupun di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya Mas Said tentang pembentukan perundang-undangan itu tidak dikenal namanya carryover ya. Jadi kalau undang-undang sekarang ditunda bukan berarti bisa dilanjutkan pembahasannya, dia harus kembali ke nol. Dari mulai naskah akademik dan sebagainya itu harus dari nol kembali lah istilahnya. Artinya yang tadi dijadikan beban anggota DPR yang baru ini menjadi masalah. Kita bisa bayangkan 50% anggota DPR RI yang lalu akan muncul pada tingkat kejenuhan kalau sudah tugas pasti itu. Apalagi udah 3 periode dan sebagainya itu. Membahas undang-undang tuh bisa jenuh karena bisa ada yang 4 tahun berulang-ulang nggak jadi undang. Apalagi yang baru masih harus belajar. Sementara sebetulnya DPR bukan tempat belajar, udah tempat bertempur. Belajarnya harusnya di partai politik. Nah sekarang banyak anak-anak milenial yang kita bangga sih, ada anak muda jadi wakil rakyat, bangga juga gitu. Tapi bukan persoalan hanya soal legacy atau kebanggaan, tapi ini fungsinya Pak untuk mensejahterakan rakyat. Undang-undang ini untuk rakyat, bukan untuk anggota DPR. Ini menjadi penting. Makanya tadi saya bilang tekankan, secara personal itu harus passion, harus betul memang anak suka. Saya punya pengalaman banget dari satu panja DPR-nya 15 orang sampai 16 orang, nggak lebih dari 8 orang di dalam sampai dengan saya sering menjadi tim kecil dalam penyusunan undang-undang Pak. Jadi saya paham betul bagaimana pada saat itu punya pengalaman menyusun undang-undang. Tim kecil itu tidak lebih dari 5 orang pada ujungnya undang-undang jadi ini. Apa artinya? Pertama apa? Minat orang rendah terhadap undang-undang itu susah. Kalau dia bahasa Indonesianya 5 atau 6 di sekolah itu sulit untuk memahami undang-undang. Seperti bahasa-bahasa notaris gitu kan, bahasa hukum kan. Latar belakang saya bukan orang hukum, tapi karena kita tekun tingkat kesadaran tinggi mau baca, alhamdulillah bisa ikut gitu ya. Nah, ini menjadi penting Vanda menurut saya. Harapan ini menjadi beban dan tanggung jawab anggota DPR yang baru. Tantangan dari masyarakat. Apa tantangannya? Tingkat kepercayaan rendah dari publik kepada DPR. Oke? Tadi indikator menurut teman-teman saya yang 2014-2019 yang incumbent, yang angkatan saya, itu mengacu kepada angkatan saya. Kang, enakan yang kemarin Kang daripada yang sekarang. Apa namanya orang-orang dan sebagainya. Dan pengertian bukan soal personal ya, tapi bagaimana kekompakan membahas. Lalu apa? Kan dibutuhkan rata-rata pengetahuan, Pak. Menurut saya sih kalau secara akademik, kalau gaya-gayaannya mungkin minimal S2 deh ke sana. Walaupun bukan menjadi mutlak ya Pak Said. Tetapi artinya Pak, pertama minat saja dulu. Minat, ada passion, memang ada semacam keinginan untuk memperbaiki itu. Kemudian sekarang di era digital, dia harus punya betul-betul menguasai media, melaporkan kinerja dia di ini. Ada rumah aspirasi yang dulu ditolak oleh masyarakat tentang pembiayaannya. Sebetulnya itu penting. Untuk membiayai apa? Untuk membiayai sidang. Jadi jangan kebanyakan, ya sidang kan ada 2. Pertama sidang di parlemen, kedua sidang dengan masyarakat, namanya reses. Bagaimana saat reses itu anggota DPR menyerap aspirasi masyarakat, lalu membawa pulang ketika reses itu ada apa yang sudah diperjuangkannya, serta ada kebijakan apa buat publik harus disampaikan. Dia harus jadi corong dari lembaga ini gitu. Nah ini kan dibutuhkan
passion, dibutuhkan minat, dibutuhkan keinginan, kemampuan, kapasitas. Jadi dibutuhkan sesuatu yang lengkap untuk menjadi wakil rakyat yang paripurna gitu loh. Baik Pak Dedi, kami akan lanjutkan dialog ini setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah di Newsroom.